Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat red velvet cookies. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin. Saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Kalau mau di mix dengan butter juga boleh. 85 gram gula halus. Mixer hingga adonannya tercampur rata dan lembut. Ini saya mixer dengan speed rendah sekitar 2 menit. Mixer yang saya gunakan ini hand mixer MX200 dari Mito. Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing, desainnya cantik dan elegan, memiliki 5 kecepatan turbo sehingga membuat adonan lebih cepat mengembang ya. Durasi mixer jadi lebih cepat, jadi lebih hemat energi. Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 2 menit di mixer, ini adonannya udah tercampur rata. Masukkan 20 gram susu cair. Lanjut mixer adonan sebentar hingga tercampur rata. Untuk speednya tetap gunakan speed rendah ya. Sebaiknya jangan over mix supaya cookiesnya ini nggak melebar saat dipanggang. Masukkan pasta red velvet secukupnya. Ini saya masukkan sekitar 3 sendok teh. Lanjut mixer adonan sebentar hingga tercampur rata. Gunakan speed paling rendah. Masukkan 275 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro rendah. 50 gram tepung maizena. Setengah sendok makan coklat bubuk atau sekitar 5 gram. Seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Untuk spuitnya saya pakai yang model seperti ini. Kalau mau pakai model lain juga boleh. Lapisi plastik adonan ke dalam plastik yang telah diberi spuit. Lalu semprotkan adonan di atas loyang. Rapikan ujung adonan dengan sendok atau spatula, lalu ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Oven yang saya gunakan ini oven Mito MO888. Ini adalah oven Mito Fantasi 2. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai dengan 33 liter. Oven ini memiliki 4 sumbu api, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah.
Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity, ini dia yang berbentuk diamond di bagian pinggiran ini, berfungsi menghantarkan panas ke segala arah sehingga membuat hasil panggangan matang merata. Ada lampunya juga, jadi tanpa buka tutup oven kita bisa melihat hasil panggangan ya. Panas oven tetap stabil. Ada roti serinya juga, bisa buat panggang ayam guling, dan ada blowernya juga. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing sampai cookiesnya mateng ya. Oven Mito Fantasi 2 ini memiliki 4 pengaturan tombol. Tombol yang di atas ada fitur roti seri, bisa buat panggang ayam guling dan lainnya, jadi ayamnya bisa muter ya. Ada fitur fermentasi, bisa buat fermentasi adonan donat, roti, kue, dan lainnya. Ini saya pilih fire buat memanggang. Tombol kedua untuk pengaturan api atas, tombol ketiga untuk pengaturan api bawah, jadi suhu api atas dan api bawahnya bisa disesuaikan ya. Tombol keempat untuk pengaturan waktu. Fitur yang dimiliki Oven Mito Fantasi 2 ini lengkap banget, lebih lengkap dari Oven Mito Fantasi 1 keluaran sebelumnya. Kualitasnya bagus banget ya. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Mito ID atau e-commerce lainnya, atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Setelah sekitar 15 menit dipanggang, tukar posisi rak supaya matangnya merata. Kalau panggangnya satu rak, durasi panggangnya lebih cepat sekitar 30 menit. Kalau panggang 2 rak seperti ini, durasi panggangnya lebih lama dan raknya harus ditukar ya. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, bagian dasar warna cookies sudah lebih gelap dan cookiesnya ini udah wangi banget ya. Tandanya cookiesnya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Diamkan sebentar hingga cookiesnya dingin, baru lepaskan cookies dari loyang. Kalau masih panas, ini cookiesnya masih sedikit lebih lembek ya. Kalau diangkat nanti gampang hancur. Sebelumnya, saya udah didihkan air di dalam panci. Lalu letakkan wadah berisi 100 gram dark cooking coklat di atasnya. Sebelumnya, coklatnya udah saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat meleleh. Setelah cookiesnya dingin, celupkan cookies ke dalam coklat yang telah dilelehkan sebelumnya. Ini saya celupkan sampai setengah bagian cookies saja. Tiriskan di atas cooling rack atau di atas kertas roti. Lalu taburi dengan kacang yang telah disangrai. Nah, ini cookiesnya udah saya dinginkan di dalam kulkas sekitar 5 menit, coklatnya udah mengeras. Ini yang saya tiriskan di cooling rack, dan ini yang saya tiriskan di atas kertas roti, bentuknya lebih rapi dan lebih mudah untuk diangkat ya. Masukkan cookies ke dalam toples atau wadah tertutup rapat, supaya cookiesnya ini tetap renyah dan tahan lama. Satu resep ini dapatnya 4 toples cookies, ukuran toplesnya 250 gram. Untuk berat bersih cookiesnya ini sekitar 800 gram ya. Ini dia red velvet cookiesnya, saya mau cobain. Ini saya ambil satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Dari patahannya berasa kalau cookies ini renyah. Kelihatan ini tekstur cookiesnya, warnanya cantik banget ya, bentuknya bagus, nggak melebar. Bismillah. Rasanya enak banget ya, mantep. Cookiesnya renyah dan lembut, dipadukan dengan coklat dan kacang, rasanya makin enak. Nah, ini tekstur cookiesnya. Cocok buat isian di toples hari raya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.